Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kembali dengan kami. Salam sejahtera buat kita semua ya. Pada kesempatan kali ini seperti yang sudah disaksikan, ini adalah bentuk kolam ikan koi yang sudah jadi. Hasil finishingnya seperti ini, konsepnya seperti ini. Ini kolam ikannya, ini filter sekaligus buat tempat santai. Untuk teknis pembuatannya, mari kita selesaikan sama-sama. Terima kasih. Untuk lokasi pembuatan, untuk bangunan awal sebenarnya sudah ada kolam tapi jenis portable, dan di situ juga ada taman meskipun hanya kecil, minimalis. Saat ini saya gunakan buat kolam ikan koi karena kemarin tiap harinya saya harus membersihkan ya kotoran kucing, makanya saya rubah keseluruhannya menjadi buat kolam ikan koi. Untuk tahap awal ya dimulai dengan penggalian. Di situ beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu untuk tanah galian ya. Ternyata meskipun lokasinya kecil, meskipun yang digali termasuk tempatnya kecil, ternyata banyak puingnya ya. Apalagi tempat saya itu bekas pohon jambu ya, jadi saya kemarin tuh perlu ekstra untuk pembuangan bekas akar ya, makanya diperlukan alat bantu Shinso buat memotong akar, yaitu untuk akar itu udah lumayan dalam. Untuk beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan semua, yaitu faktor cuaca ya. Faktor cuaca perlu diperhatikan. Untuk kemarin saat penggalian terjadi hujan, coba kalau saat pengecoran terjadi hujan ya kita akan terjadi trouble ya. Hasil penggalian seperti itu. Selanjutnya dibuat instalasi ya, instalasi air dengan terlebih dahulu kita melakukan pemasangan bata merah buat dasar kolam, yang selanjutnya dicor ya. Selanjutnya lagi kita buat instalasi air ya. Di situ kita menggunakan pralon ya. Pralon itu terbagi jadi beberapa saluran ya, buat pembuangan utama dan pembuangan yang sudah kita setting dalam chamber ya. Setelah itu kita lanjutkan mulai melaksanakan pemasangan dinding ya. Pada saat pemasangan dinding saya memilih menggunakan bata merah. Meskipun kalau kita menggunakan bata merah untuk waktu ya, untuk waktu otomatis akan memakan waktu lebih lama dibandingkan kita menggunakan hebel ya. Tapi untuk pertimbangan kemarin, kalau kita menggunakan bata merah yang jelas bangunan semakin kokoh, dan juga untuk kemungkinan terjadi kebocoran itu sangat kecil, yaitu saran dari tukangnya demikian. Makanya saya juga memutuskan menggunakan bata merah, meskipun kita dari segi waktu akan memakan waktu yang lebih lama karena kita pemasangannya step by step. Itu salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Jadi rekan-rekan silahkan bisa memilih antara menggunakan batu bata ataupun menggunakan hebel, yaitu tergantung kepuasan pribadi rekan-rekan masing-masing ya. Untuk pembangunan mulai step by step ya, udah mulai kelihatan naik ya. Di situ terlihat
ya, kolam utama, dan yang kecil itu adalah buat chamber penyaringan ya. Yang satu kecil lagi itu adalah buat sentralnya. Untuk kolam itu sendiri ukurannya kurang lebih panjangnya 180, lebarnya 140 ya. Sedangkan yang kolam utama itu berarti 180, untuk kelebarnya 90 karena kepotong buat chamber ya. Chamber sendiri kurang lebih seukuran keramik ya. Untuk gambaran sekilas sudah kelihatan ya, sedemikian. Di situ sudah mulai kelihatan, makanya buat rekan-rekan bisa Ini tingginya semana Om? Buat sampel seandainya pengen membuat, ataupun bisa buat inspirasi nantinya seperti apa. Karena saya sendiri pengalaman kemarin saat pembuatan, meskipun bangunan bata dinding sudah naik, ternyata sempat terjadi trouble ya. Terjadinya trouble kemarin itu saat sudah naik seperti itu, ternyata saya perhatikan kok bangunannya kok kelihatan gede banget gitu kan. Makanya saya putuskan bangunan yang sudah hampir jadi itu saya potong ya. Ini hasil potongannya seperti itu. Potong untuk bagian buat tempat duduknya saya kurangin kurang lebih 20 cm. Jadi untuk ketinggian saya potong 20 cm, untuk bangunan yang ujung itu masih tetap ya. Nah, setelah itu saya menggunakan batu alam ya. Untuk dindingnya menggunakan batu alam itu di luar perencanaan awal, karena otomatis dengan menggunakan batu alam untuk biaya akan juga semakin nambah, tapi demi kepuasan saya menggunakan batu alam ya. Untuk bangunannya seperti itu udah gambarannya. Untuk chamber terdiri dari 4 bagian ya, udah disekat-sekat. Setelah itu, setelah kering ya, kita mengisi air buat mengetes. Setelah terisi air, otomatis kita akan nyeting ya, baik nyeting aliran air, aliran arus. Nah, selanjutnya kita memasang alat-alat chamber ya. Demikian ada beberapa jenis, yaitu dari mulai jaring nelayan, di situ ada kerang ya. Sementara udah tersetting ya, tinggal buat mengurangi bau semen ya, dari anjuran rekan-rekan saya menggunakan gedebok pisang ya. Gedebok pisang itu kita gunakan buat menghilangkan bau semen ya. Setelah bau semen hilang, kurang lebih direndam 1 minggu, baru penyusunan buat ya, ini seperti itu ya. Buat filter kita step by step ya, dari mulai sikat ya, sejenis rabut sikat, terus jaring nelayan, situ aja ada kerang seperti itu ya. Ini bangunan yang sudah jadi sedemikian rupanya. Siap selanjutnya kita isi dengan ikan ya. Untuk kemarin saya isi ikan koi yang ukurannya ya, untuk kecil kurang lebih 2 jari, karena kalau membeli yang udah gede lumayan mahal ya. Ini konsepnya seperti ini, jadi kita bisa gunakan saat santai, kita bisa duduk di situ sambil menikmati indahnya gemercik air ya, sambil nongkrong sesantai mungkin. Di situ kita bisa sambil ngopi, buat rekan-rekan yang ngopi-ngopi, ataupun bisa sambil bermain gitar ya, sambil nongkrong ya. Terima kasih sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.
Sebelumnya saya minta maaf apabila penjelasan ataupun sekilas yang saya sampaikan masih banyak kekurangan ya, nanti kedepannya bisa disambung lagi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.